Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di sini kembali bertemu dengan saya, pemirsa. Perkenalkan, nama saya Yulia Septiwahyuni, MPD, dosen PGMI, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Baik, di sini saya akan membicarakan tentang kapan bulan puasa itu masuk. Sebagian kita di kalangan umat Islam ada yang berbeda-beda tentang persepsi bulan puasa. Kapan awal jatuhnya bulan puasa itu akan datang dan kapan akan berakhirnya bulan puasa. Bulan puasa akan masuk, jadi orang tentu belum tahu puasa itu sebenarnya kapan. Ada persepsi yang berbeda-beda. Sebenarnya bulan itu satu matahari, satu bumi, dan juga satu bulan. Mengapa orang berbeda-beda? Di sini saya akan mengupas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi perbincangan di kalangan umat Islam, dan kita telah kehadiran Bapak Dr. Firdaus MHI selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beliau adalah dosen falak yang membahas tentang peredaran matahari dan bulan untuk menyatukan atau mengetahui ibadah kita. Tetapi kali ini kita akan fokus tentang membahas masuknya awal bulan Ramadan yang akan datang, yang nantinya akan jatuh pada 1443 Hijriah. Baik Bapak, di sini saya akan menanyakan tentang Bapak tentang bagaimana itu jatuhnya bulan puasa akan datang, itu di saat waktunya kapan. Sebagian orang kan menjadi belum tahu nih Pak kapan perbedaan atau masuknya bulan puasa itu. Baik, kepada Bapak kita persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Ayu. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan 1 Ramadan 1443 Hijriah masuknya sangatlah penting untuk diketahui. Sebenarnya jauh sebelum datang Ramadan itu sudah bisa diberitahukan secara resmi tanpa ada keraguan, karena ada isyarat dalam Al-Quran bahwa matahari dan bulan itu beredar pada garis setan masing-masing dan dia bisa dihitung dengan seksama. Tentu terhindar dari kekeliruan. Allah berfirman surat Ar-Rahman ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi matahari itu bisa menentukan jadwal salat. Misalnya matahari terbenam masuk waktu maghrib ya. Kalau matahari terbit berakhirlah subuh, kira-kira seperti itu. Nah sekarang bagaimana pula menentukan awal Ramadan? Nah sekarang kita berada di bulan Sya'ban, beberapa hari lagi masuk bulan Ramadan. Nah, untuk mengetahui itu dalam hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah apabila kamu melihat bulan dan berhari rayalah apabila kamu melihat bulan. Bagaimana memahami ini? Di bulan Sa'ban berakhir 1443 diawali dulu dengan ijtima. Ijtima awal Ramadan terjadi pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 pukul 13:26. Artinya sudah setengah 2 siang ya. Apa itu ijtima? Bumi, bulan dan matahari bertemu pada satu garis falak atau garis astronominya. Jadi ijtima itu artinya bertemu. Mungkin kita pernah mendengar ijtima ulama, maksudnya pertemuan ulama atau ada yang dimusyawarahkan.
pada bulan ini apa pula yang bertemu? Ya, bumi, bulan dan matahari pada satu garis. Bulannya tidak tampak karena dikalahkan oleh sinar matahari. Nah, terjadinya pukul 1 dini hari. Bukan pukul 1 atau pukul 13 lewat 26 menit ya. Bumi, kita di bumi ini, terus habis ini ada bulan, ada matahari. Saat matahari terbenam di barat nih ya, hilang mataharinya. Saat matahari terbenam, ternyata hilal bulan sabit di atas ufuk. Ufuk itu adalah pertemuan kaki langit dengan tepi bumi kalau kita berada di suatu wilayah, tapi yang enaknya itu di pinggir pantai ya. Saat matahari terbenam kan tampak itu bertemu kaki langit dengan tepi laut. Nah, itu disebut ufuk. Bahasa lainnya horizon, bidang datar. Nah, karena dia terbenam di akhir Sa'ban, ternyata bulannya sudah masuk, sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian 2 derajat lebih. Artinya bulannya sudah wujud. Karena bulannya sudah wujud 2 derajat lebih di atas ufuk, disebutlah Jumat malam itu tanggal 1 April, 1 Ramadan telah masuk. Maka malam itu juga kegiatan agenda Ramadan seperti tarawih, witir, tadarusan, ya apalagi biasanya ceramah Ramadan. Sudah bisakah puasa? Ya belum, karena tidur dulu, bersahur dulu. Nah, puasa pertamanya adalah hari Sabtu tanggal 2 April. Jadi kalau dilihat di kalender, ini ya kalender tanggal 1 Ramadan itu kapan? Ini kalender, ini pemirsa banyak yang beredar di Sumatera Barat. Kalau kita singgah di desa-desa, di kampung-kampung atau di kota-kota, ada kalender ini bergantungan di masjid, di mihrabnya. Ini disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan wilayah Muhammadiyah. Di sini dikatakan 1 Ramadan itu diinformasikan, sudah terlihat tanggalnya, bahwa puasa itu jatuh pada hari Sabtu tanggal 2 April gitu ya. Karena bulannya sudah tampak. Ini pengantar dulu secara ilmu falak bahwa kapan masuknya tanggal 1 itu bisa diketahui dengan perhitungan. Allah memberi isyarat dalam surah Yunus ayat 5, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menghisap. Nah, apa yang dihisap? Kapan masuknya awal bulan Ramadan. Sebenarnya bisa awal bulan-bulan berikutnya, tapi kita akan fokus ceritanya awal Ramadan. Dikembalikan sama Ayu. Ya, terima kasih sekilas penjelasan dari Bapak. Di sini Pak, saya muncullah pertanyaan-pertanyaan yang biasa orang awam yang belum tahu nih Pak, Iya. tentang pengalaman ada kalanya kita berpuasa secara nasional, tetapi ada pula kalanya berbeda. Kenapa bisa terjadi demikian Bapak? Oh ya, ini menarik ya. Ada kalanya sampai 3 tahun secara nasional betul. sama, sehingga kebahagiaan lebih sempurna ya. Walaupun ada berbeda yang duluan, ada yang kemudian, sebagian kelompok kecil, tapi kita sudah saling memahami lah. Tapi secara nasional, kenapa bisa sama? Logikanya begini, saat matahari terbenam di akhir bulan Sa'ban, matahari terbenam, hilalnya di atas ufuk 2 derajat lebih di atas. 2 derajat lebih di atas, sehingga disebut pemerintah memakai metode imkan ru'yah, kemungkinan sudah bisa dilihat. Jadi tampak nggak tampak, kalau dalam perhitungan dia itu sudah 2 derajat lebih di atas ufuk, itu disebut bulannya mungkin tampak. Sehingga samalah puasanya ketetapan pemerintah dengan Muhammadiyah sama. Itu ya penyebab pertama. Atau di saat matahari terbenam, hilalnya dalam hitungan atau hisab bulan baru itu juga di bawah ufuk, sama-sama tidak tampak. Artinya bulannya belum wujud. Nah, kalau belum wujud dan tampak, disempurnakan hitungan bulan itu menjadi 30. Maka anda jadilah tarawih malam itu, besoknya lagi tarawih. Iya, betul. Nah, itu kalau dia di atas 2 atau dia juga di bawah ufuk.
Lalu kenapa pula ada perbedaannya? Iya. Oke. Kalau saat matahari terbenam, hilal itu antara 0 sampai 2. Antara 0 sampai 2. Muhammadiyah punya ketetapan, asal hilal itu di atas ufuk, di atas 0 sekalipun, itu sudah dihitung bulan baru. Apalagi sudah 1 derajat. Terus apalagi kalau sudah 2 ke atas ya. Jadi kenapa dihitung dia itu 1 derajat bulan baru? Ada gambarnya apa ya? Mungkin bisa saja saya ilustrasikan. Roll sekolahan, pemirsa, roll sekolahan. Iya. Panjangnya 30 cm, oke. Menghitungnya itu dari 0, 1 sampai angka 30. Disebutlah jumlahnya 30 cm. Tapi kalau kita berangkat dari angka 1, 2 sampai 30, berapa senti itu? 29 cm. Jadi 0 itu adalah hitungan. Nah, bagi Muhammadiyah, Majelis Tarjih, asal dia sudah di atas ufuk, tampak tidak tampak oleh mata, yang penting dia sudah tampak dalam hitungan bahwa dia itu sudah di atas ufuk. Jadi ufuk ini adalah pemisah, wujud atau tidak. Kalau dia di bawah ufuk, disebut belum wujud. Kalau dia sudah di atas ufuk, disebut sudah wujud atau sudah tampak. Nah, jadi kalau dia 1 derajat atau 1,5, bagi Muhammadiyah itu sudah masuk bulan baru. Tapi kalau bagi pemerintah, dia belum masuk bulan baru karena belum mencapai standar imkan ru'yah. Tapi sekarang kan diapungkan pula, tidak 2 derajat, malah 3 derajat lagi itu. 3 derajat. Jadi kalau kurang 3 derajat, kemungkinan bisa terjadi perbedaan lagi. Betul sekali. Ini tampak perbedaannya. Jadi kalau sudah di atas 0 itu sendiri sebenarnya sudah hitungan positif. Mengapa harus 2? Mengapa pula harus 3? Kan ini jadi persoalan. Tapi inilah di negeri kita ada namanya kesepakatan MABIMS, Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Singapura, Malaysia ya, MABIMS Malaysia dan Singapura. Jadi itu ada istilahnya imkan ru'yah. Ini penyebab terjadi perbedaan itu. Oh iya, baik Bapak. Di penjelasan Bapak tadi terselip tentang hisab ruqyah. Oh iya. Masalah itu ada yang disebut hisab ruqyah. Apa yang dimaksud dengan hisab ruqyah itu, Pak? Nah, hisab itu dari bahasa Al-Quran itu sendiri. Ada sini nawal hisab. Kamu bisa menghisab atau menghitung. Apa yang bisa dihitung? Perjalanan waktu. Kapan bulan baru, kapan bulan tengah, kapan bulan berakhir. Itu pula jadwal salat bisa dihitung, arah kiblat. Awal bulannya bisa dihitung. Hitung itu artinya hisab. Kalau dia berakhir, terus kapan dia berawal, itu bisa dihitung. Jadi hitung itu pasti tidak ada keraguan. Sedangkan ru'yah itu dilihat. Dilihat ini saat matahari terbenam, bulannya tampak atau tidak. Melihat itu artinya, ya ru'yah itu artinya lihat. Hanya saja makna ru'yah itu bisa dilihat dengan mata langsung, apakah pakai teleskop atau mata tanpa alat bantu, itu disebut meru'yah. Tapi ru'yah juga bermakna sebenarnya melihat dengan ilmu pengetahuan. Misalnya matahari terbenam, hari hujan lebat, bagaimana kita bisa melihat matahari terbenam untuk salat maghrib? Lihat saja jadwal salat, itu namanya meru'yah atau melihat dengan ilmu pengetahuan. Nah, bulan itu kalau dilihat saat matahari terbenam untuk Indonesia, dilihat itu susah melihatnya bulan sabit pertama itu dia halus dan rendah. Kalau susah, kenapa susah? Karena ada awan yang tebal, ada uap, sedikit saja uap atau awan, bulan yang halus itu tidak bisa lagi dilihat walaupun pakai teleskop yang canggih ya. Karena kita daerah tropis, susah untuk melihat. Kalau susah melihat, apa kemudahan bagi Allah? Ya, dihitung saja. Hujan harikah, cerah, dia bisa dihitung, tidak ada menjadi halangan. Jadi melihat atau ru'yah dengan ilmu pengetahuan disebut ru'yatul ilmi. Kalau dilihat dengan mata, ru'yatul aini, lihat dengan mata. Itu sedikit pemahaman apa itu hisab dan apa itu ru'yah. Ya, sangat luar biasa ya Bapak penjelasannya.
Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, Oh ya, boleh. bagaimana sikap kita jika terjadi perbedaan yang demikian? Ya, keinginan kita tentu sama, tapi tidak boleh dipaksakan. Untuk membangun peradaban, pemahaman tidak bisa dipaksakan. Ya. Yang jelas secara keilmuan tetap digali, ini ilmunya resmi. Setiap perguruan tinggi agama, terutama Fakultas Agama Islam atau Fakultas Syariah, bisa saja prodi-prodi lain itu diajarkan ilmu falak ini, atau disebut juga dengan ilmu hisab di pesantren juga. Nah, dalam memahami ini, ulama kan terjadi juga ada perbedaan pendapat. Melihat bulan itu bisa dilihat langsung atau dilihat dengan ilmu pengetahuan. Nah, semuanya punya dasar, mau dihisab maupun diru'yah, ternyata terjadi perbedaan. Di sini kita membangun toleransi yang santun, menghormati perbedaan pendapat. Tidak boleh kita menyalahkan. Logikanya begini, tidak ada seorang pun atau pribadi personal ingin salah dalam beribadah, apalagi organisasi atau kelompok besar. Jadi apa yang ditetapkan oleh keluarga atau kelompok tertentu, itulah yang benar menurut yang bersangkutan. Lalu berbeda dengan misalnya kita, apakah itu kita suatu organisasi, kita suatu bangsa atau kelompok, berbeda ya orang ini dengan kita misalnya. Ya kita saling menghormati, tidak boleh menyalahkan. Boleh jadi orang yang berbeda dengan kita, entah dia yang benar, mungkin ilmu kita yang belum sampai, atau moga-moga kita yang benar, orang lain tidak salah ya. Tapi yang jelas logikanya begitu. Tidak mungkinlah satu Ramadan itu sampai 3 kali logikanya itu ya. Tapi yang jelas nanti secara bertahap kebenaran ini akan terungkap. Dia bisa dihitung, bisa dikaji secara ilmiah, tidak lari dari dalil nakli. Nakli itu artinya salinan, ada ayatnya, ada hadisnya. Terus ada dalil akli, olahan logika. Terus ada lagi sebenarnya yang bersifat irfani. Irfani itu kearifan lokal, tenggang rasa dan seterusnya. Jadi adalah ibarat buku Tigo Sajarang, sempurna dia. Dengan pendekatan bayani ada dalil yang diterangkan, burhani ada perkembangan teknologi, berkemajuan, bisa semuanya dihitung. Terus juga menenggang satu sama lain metode pendekatan irfani, kearifan. Jadi tenggang rasa, disinilah kehalusan dalam beragama itu. Jadi kita menghormati jika ada perbedaan, tidak menyalahkan pendapat yang berbeda. Mungkin itu sikap yang dibangun. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dekan kita, Bapak Firdaus. Semoga amalan dan sharing yang Bapak berikan pada saat ini menjadi ilmu baru bagi kita, dan juga kita bisa menerapkannya kepada diri kita sendiri. Terima kasih ilmunya Bapak. Ya, sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai presenter mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah mendengarkan kajian rohani kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.